Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Dionis Channel di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Bagaimana dengan puasa kalian semua? Semoga kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini hingga nanti di hari yang fitri. Oke teman-teman, udah lama nih saya nggak upload video terbaru. Dan ini insya Allah akan saya mulai kembali untuk upload video yang sudah saya rekam dari mulai bulan Februari kemarin sampai di bulan ini. Dan video kali ini adalah video perjalanan saya di awal bulan Februari kemarin dari Musirawas ke Pendopo Kabupaten Pali bersama ini teman saya Om Rengki. Dan perlu saya disclaimer dulu teman-teman, karena ini videonya kan sudah diambil 1 bulan yang lalu, jadi memang beberapa kondisi jalan itu sudah nggak sesuai lagi atau update-nya nggak sama lagi dengan sekarang ya teman-teman. Seperti jembatan dulu kondisinya masih buruk, tapi sekarang insya Allah sudah baik. Dan bagaimana keseluruhan perjalanannya? Kita simak dan tonton aja videonya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Check it out. Wabarakatuh, ketemu lagi teman-teman dengan Dionis Channel. Kali ini kita akan pulang ke Prabu Mulih tanggal 2 Februari 2024. Ini kali ini saya pulang nggak sendirian teman-teman. Itu tuh ada temen yang ikut, tapi nanti dia turun di Pendopo. Aslinya sih orang Tanah Abang, tapi istrinya nunggu di rumah orang tuanya di Pendopo. Oke, langsung saja kita gaskan hari ini. Kita meluncur dari Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas teman-teman. Sekarang jam 6:32. Kita meluncur ke arah Pendopo Pali. Dan dalam perjalanan ini kita jalannya nyantai ya teman-teman, karena bebannya nambah. Ini di belakang ada Om Rengki menemani perjalanan kita nanti sampai ke Pendopo teman-teman. Dan juga ini mohon maaf kalau pemandangannya agak kurang leluasa karena terhalang sama tas ini ya teman-teman. Karena kita berdua ini bawa tas Carol itu, karena kalau kita berangkat dari rumah biasanya persiapannya bantuan tempurnya itu untuk cukup buat paling tidak 2 minggu ya teman-teman. Jadi benar-benar full. Ini termasuk kalau kita pulang kosong ini isinya tasnya ini, tapi masih tetap ada yang dibawa gitu. Jadi Om Rengki bawa tas, saya juga bawa tas. Jadi tas saya taruh di depan seperti ini. Pagi ini perjalanan kita terasa sahdu dan sedikit adem ya teman-teman, karena memang habis hujan dan kondisi juga masih berkabut ini teman-teman. Ini kita sudah masuk di wilayah Tambangan teman-teman, Kecamatan BTS Ulu, dan ini kita sebentar lagi melewati jembatan di depan ini teman-teman. Jembatan ini baru selesai dibangun permanen, jembatan air Tambangan. Kalau kemarin sebelumnya waktu dibangun itu kita lewat dari sisi kiri teman-teman. Sekarang sudah bisa dilewatin ya. Habis dari jembatan ini kita akan melewati jembatan lagi, jembatan Sungai Musi teman-teman. Walaupun semalam sudah hujan, tapi ini kondisinya suasana masih mendung ya teman-teman. Semoga aja sampai tujuan nanti kita nggak kehujanan di jalan gitu.
Nah, kalau ke pusat desa Tambangannya itu masuk ke kanan sana ya teman-teman, yang ada gapurannya itu. Dan ini perlu hati-hati teman-teman, karena ini udah masuk musim hujan ya, jadi akan semakin banyak jalan yang berlubang. Dan proyek perbaikan jalan kemarin kayaknya nggak tuntas itu teman-teman, karena untuk alat-alat beratnya juga sudah nggak ada lagi ya. Jadi memang perbaikannya nggak rata gitu, walaupun memang tambal sulam, tapi memang nggak rata gitu teman-teman. Masih banyak juga jalan yang berlubang, apalagi sekarang sudah masuk musim hujan ya, akan semakin bertambah jalan yang rusak atau berlubang gitu. Nah, ini kita sampai di jembatan Sungai Musi di Kabupaten Musirawas menuju ke Cecar ya teman-teman. Kondisi airnya juga mulai banyak itu teman-teman, mulai naik ya, mulai tinggi. Di sini akses menuju ke jembatan Musi ini teman-teman, baik dari arah Cecar maupun dari arah Sukakarya sana ya, jalannya jelek kayak gini teman-teman. Jadi kalau yang bawa kendaraan roda 4 itu harus ekstra hati-hati, terutama yang bermuatan ya teman-teman, kayak truk itu sering terjadi kecelakaan tunggal di sini. Sampai Cecar teman-teman ini kita, dan bisa dilihat kabutnya semakin tebal ya, jarak pandang ya nggak sampai 50 meter ini teman-teman. Ini bis Damri udah ready meluncur ke arah Lubuk Linggau. Bis perintis ya, Damri bis perintis. Oh, tebal banget teman-teman ininya ya, kabutnya. Tapi alhamdulillah bukan kabut asap sih. Maaf banget ini kalau tas ini mengganggu pemandangan ya teman-teman ya, memang keadaannya seperti ini. Dan kita akan segera sampai di jembatan Sungai Kru teman-teman. Dan kabut tadi yang tebal ini sudah semakin pudar ya, jadi sudah kelihatan cerah lagi nih teman-teman. Alhamdulillah kita udah melewati jembatannya teman-teman, dan banyak yang melintas saat ini ya. Tapi yang pakai sepeda motor itu mereka memilih di jalur sebelah kanan tadi teman-teman. Ini semoga di kamera tasnya nggak terlalu mengganggu pandangan ya teman-teman. Di depan ada kepotong lagi sama jembatan kecil teman-teman. Jembatan ini ya harus hati-hati lewat sini ya, karena penyempitan jalan ke sisi sebelah kanan. Jembatannya posisinya ada di sebelah kanan ya. Dan kemarin itu sempat
beberapa kali terjadi laka tunggal di sana teman-teman, karena kendaraan roda 4 masuk ke parit yang sebelah kiri tadi yang nggak ada jembatannya ya, karena waktu itu belum ada tanda-tandanya, jadi orang nggak tahu. Dan kita sekarang sampai di wilayah Teras teman-teman, akan melewati jembatan Teras atau jembatan Sungai Aur ya. Itu kita dapat informasi kondisi jembatan sedang jelek teman-teman, karena sempat ada truk yang bannya selip ya di jembatan ini. Dan kita lihat kondisinya pagi ini seperti apa teman-teman. Ini banyak juga yang sedang berhenti di sini. Turun deh. Malah udah malam dia udah datang. Ngeprank Mas Warno. Wah, ini tuh ada F1 ya. Mana? Rupiah kur. Ada aja. Oke teman-teman, setelah tadi kita melewatin jembatan ekstrim yang kondisinya sedang jelek ya teman-teman, di Aur atau Sungai Teras tadi teman-teman. Ini kita sampai di Menara 33 teman-teman, simpang Menara 33, salah satu spot yang pasti saya selalu update kalau lewat sini ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sepertinya untuk cuaca semakin cerah teman-teman. Ini Om Rengki udah siap-siap bikin snap video, biasanya hobinya gitu. Nah ini juga spot yang saya paling suka teman-teman. Ini di jalan menuju ke, sudah dekat Simpang Madu ya teman-teman, karena ini juga pemandangannya asik lewat sini teman-teman, karena memang pohon-pohon hutan tanaman industrinya belum gede ya, masih kecil gitu, jadi kita bisa pandangan kita masih luas gitu teman-teman. Melihat trek jalur jalan ini asik gitu. Ini dari tadi Om Rengki ini asik juga ngambil gambar, ngambil foto, memang hobi juga dia. Nah, tapi suasana yang asik seperti ini akan berubah menjadi 180 derajat ketika terjadi hujan petir teman-teman. Ketika kita melintas di jalan ini, wah itu ngeri ya teman-teman, karena kalau jalan lantang itu kita jadi ini, makanya kalau saya sedang hujan-hujanan gitu teman-teman, saat berkendara gitu HP harus di off kan ya teman-teman, karena kalau HP-nya nggak di off kan itu nanti kita semacam antena perjalanan itu teman-teman, sangat membahayakan untuk diri kita sendiri teman-teman, karena rentan terhadap petir ya teman-teman. Dan ini kita sekarang sudah belok ke kiri, artinya kita sudah melewati Simpang Madu teman-teman, simpang yang tadi ya.
Dan kalau simpang yang di depan kita ini kemarin kita sebut simpang Y teman-teman, karena berbentuk cabang Y kayak gitu ya. Itu dulu sebagai jalan alternatif juga untuk menghindari jalan sini waktu itu sedang lebaran tahun kemarin ya teman-teman, sedang rusak gitu. Jadi sebagian ada yang lewat simpang Y tadi. Nah ini kita sudah dekat dengan Semangus teman-teman, sudah mau sampai ke simpang Sopa ya. Nah simpang Y tadi teman-teman yang saya bilang tadi itu tembusnya di sini teman-teman, di sebelah kanan ini ya, tembusnya di sini kemarin. Itu saya juga sempat penasaran kan, karena banyak teman-teman juga yang kemarin lewatnya akhirnya lewat sana karena jalan yang kita lewatin ini rusak ya, lewatnya lewat dari simpang Y. Itu memang jalannya karena jarang dilewatin truk-truk logging ini teman-teman. Jadi kalau mobil kecil lewat sana masih bisa lah teman-teman. Tapi memang lebih, kalau saya sih lebih proper lewat sini ya, karena lewat sana itu masih hutan kayak gitulah teman-teman. Jarang yang lewat ya. Memang bawahnya sudah banyak batu-batunya juga gitu. Ini kita sudah meluncur masuk di desa Semangus teman-teman. Sudah masuk di kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ya teman-teman. Sebenarnya udah dari Simpang Madu tadi ini sudah masuk di kecamatan Talang Ubi teman-teman. Sudah masuk di Kabupaten Pali ya. Cuma yang jadi kendala sekarang kalau lewat sini itu pas musim hujan teman-teman. Faktor alam ya, banjir gitu. Karena yang terjadi kemarin itu seperti di Sukakarya, banjir, sempat mobil nggak bisa lewat, kendaraan apapun nggak bisa lewat. Kalau motor bisa, tapi masih naik rakit atau perahu gitu ya. Sama di jalur ini di depan sana teman-teman, dari antara Semangus ini ke Penangkap Minyak ya, ada jembatan kecil itu yang memang kondisinya agak rendah ya. Tapi kalau ada hujan deras gitu sering banjir teman-teman. Nanti hujannya itu hujan yang semalaman gitu ya teman-teman. Kalau motor ini masih bisa lewat naik rakit gitu, tapi kalau mobil ya harus tunggu surut dulu banjirnya gitu. Kalau jalanan berkubang dengan lumpur seperti zaman dulu itu insya Allah udah aman ya teman-teman, nggak ada lagi ya. Qadarullah ini kita melintas di hari Jumat teman-teman, dimana hari Jumat ini di desa Semangus ini ada pasar Kalangan teman-teman. Dan nanti bentar lagi kita akan melewati teman-teman aktivitas ramainya pasar Kalangan ini teman-teman. Di depan ini mulai terlihat ya teman-teman. Memang ini untuk pasar Kalangan ini jadwalnya hari Jumat teman-teman. Biasanya sesuai dengan jadwal orang-orang timbang karet atau jual karetnya itu ya teman-teman, hari Jumat ini. Jadi mereka bisa uang dari hasil penjualan karet itu bisa digunakan untuk berbelanja gitu. Dan kami punya rencana di Semangus ini kami akan berhenti cari sarapan. Yang biasanya saya kalau perjalanan Prabu Mulih Musirawas atau sebaliknya itu jarang berhenti ya teman. Tapi ini karena kami punya pengalaman sama Om Rengki. Waktu itu kami pernah pergi bersama seperti ini pecah ban, dan waktu itu sambil nunggu bannya diperbaiki kami makan dulu pempek atau model di sini teman-teman. Nah nanti kami coba mampirin lagi warung kenangan kami dulu teman-teman. Semoga buka. Kalau nggak buka ya kita bablas nanti. Warungnya ada di jembatan pertama ya, kalau dari arah pendopo sana itu di jembatan pertama. Nah, ini jembatan air Semangus 2.
Dan yang di depan ini jembatan air Semangus 1. Oke teman-teman, kita berhenti dulu ini. Mau makan model di sini. Itu gorengan ada, bakso mini ada. Ini jarang-jarang perjalanan berhenti tengah jalan makan. Kalau tidak sama Om ini. Model kenangan ya. Model kenangan. Kami dulu pernah pecaban, terus tampil ban di sini. Ini kita berada di Desa Semangus, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali. Jadi kita sekarang sudah berada di Kabupaten Pali. Harga murah meriah, cukup ramah di kantong. Warung model di Desa Semangus teman-teman. Yang lewat sini silakan mampir sini. Cicipin makanan khas Palembang. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Pendopo. Oke. Kita berada di tengah pemukiman Desa Semangus teman-teman, dan sekarang kita meluncur ke arah Benakan Minyak untuk menuju ke arah Pendopo, kota di Kabupaten Pali. Nah, itu transaksi timbang karet teman-teman, atau jual beli karet ya. Itu memang biasanya cukong atau toke karetnya itu keliling pakai mobil kol diesel atau L300 gitu ya, nimbang karet milik petani dari rumah ke rumah gitu, kemudian langsung dibayar, dan masyarakat petani bisa belanja itu tadi di pasar Kalangan tadi ya. Nah ini teman-teman jembatan yang waktu itu banjir ya. Kondisinya seperti ini. Memang berada di cekungan seperti itu. Sudah turun ya teman-teman. Konstruksinya itu sudah turun. Jadi kalau ada air yang naik sebatas jalan ya udah terendam gitu.
Waktu banjir tempo hari saya terpaksa akhirnya belalang kapur naik rakit ya teman-teman. Jembatan itu tadi berada di antara Semangus dan Benakan Minyak teman-teman. Dan sekarang kita udah memasuki wilayah desa Benakan Minyak. Dan sama-sama masih di wilayah Kecamatan Talang-Ubi, Kabupaten Pali. Di depan ini ada percabangan jalan pertigaan ya teman-teman. Itu kalau yang ke kanan ke arah Simpang Solar, kembali ke jalan logging teman-teman. Dan kita ambil yang ke kiri ke arah Benakan Minyak, Simpang Pintu, nanti tembus ke Pendopo ya teman-teman. Dan nggak perlu khawatir, di setiap percabangan jalan di sini sudah ada plang petunjuk arahnya. Nah, di depan sana ada lagi percabangan jalan teman-teman. Itu kita ambil yang ke kanan ya. Desa Benakan Minyak ya, sesuai dengan namanya, desa ini masih menghasilkan minyak ya teman-teman. Untuk cuaca sekarang ini biarpun mendung tapi masih ya cerah lah, tapi juga bersahabat teman-teman. Asik malahan kalau mendung tapi nggak hujan ya, mendung berarti hujan gitu. Kita jalan santai nih, yang penting nanti sampai Prabu Muli masih sempat sholat Jumat ya, sholat Jumat di masjid itu. Nah, di depan itu kita akan ketemu sama percabangan jalan Simpang Pintu teman-teman. Tapi tadi sebelumnya di belakang kita ini sudah ngelewatin juga satu percabangan jalan juga yang dari arah Simpang Solar teman-teman. Jadi jalur mobil logging ya, sama dengan percabangan yang di depan ini. Ke kanan itu ke jalur logging. Kalau di plang tadi tulisannya jurusan Prabu Muli itu belok ke sana teman-teman. Tapi itu jangan diikuti jalur itu, tetap kita ambil yang lurus ke sini karena jalur sana itu memang nanti tembus di Simpang Raja teman-teman. Tapi jalurnya jauh sekali dan jalannya jelek karena memang itu jalur khusus untuk angkutan logging. Jadi kalau khusus untuk petunjuk arah yang di sini tadi di Simpang Pintu diabaikan teman-teman. Kita ambilnya lurus tetap ke arah Pendopo ya. Sekarang kita memasuki desa Sungai Baung teman-teman, dan di awal desa ini kita akan lewatin satu jembatan besi ya teman-teman. Barusan kita lewatin di situ, pakai yang bagi teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 hati-hati karena sudah ada lubang besar menganga di jembatan tersebut teman-teman. Terutama kalau jalan udah mulai malam ya, karena lampu penerangan juga agak kurang ya. Dan sama sepertinya daerah sini juga habis diguyur hujan, mungkin tadi pagi atau subuh ini habis diguyur hujan daerah sini. Nah, di sini juga salah satu tempat yang banyak durennya ya teman-teman. Jadi kalau pas musim duren, kalau lewat sini itu kanan kiri jalan itu banyak warga masyarakat setempat yang menjual duren mereka, duren dari kebun-kebun sendiri gitu teman-teman. Nggak tahu ini masih ada nggak. Kalau di tempat saya di Sukakarya sana, Musirawas, sudah mulai habis ya teman-teman. Kemarin kita sempat bawa pulang waktu libur kemarin gitu. Tapi kalau di daerah Lubuk Linggau itu masih banyak teman-teman durennya.
Kayaknya masih lama ya untuk musim duriannya gitu. Ini tadi sepanjang jalan kita belum melihat ada yang jual durian ya. Selain durian juga ada cempedak teman-teman, cempedak dan manggis. Kalau duku agak kurang teman-teman. Kalau duku itu biasa yang banyak itu di wilayah Komering ya, di Batu Raja, di daerah Kayu Agung, terus daerah Muara Enim juga itu salah satu penghasil duku teman-teman dari Sumatera Selatan ya. Tapi orang kalau di Jawa tahunya itu duku Palembang, padahal Palembang nggak punya kebun duku. Dari desa Sungai Baung tadi sekarang kita sudah memasuki wilayah pendopo teman-teman. Tapi ini kita udah masuk di Talang Baru ya. Kalau sebelumnya tadi kita akan melewati Talang Tumbur, ini Talang Baru, yang artinya kita sudah memasuki wilayah pendopo. Dan ternyata katanya Om Rengki ini tadi dia nanti stopnya di dalam komplek Pertamina teman-teman, karena dia janjian nunggu istrinya di sana. Istrinya ada kegiatan di sekolahan ya, sekolah YKPP mungkin, karena istri Om Rengki ini guru teman-teman. Ini pengantin baru ini teman-teman. Om Rengki ini pengantin baru, tapi karena ya kerjaan jadi harus berpisah di tempat yang berbeda gitu. Istrinya di wilayah Pali, ini Om Rengkinya sama dengan saya di Musirawas. Jadi masih kayak pacaran, ini masih janjian gitu, ketemuan gitu. Nanti pulang sama-sama ke Tanah Abang, rumahnya Om Rengki ya. Nah itu di percabangan di depan kita masuk yang melalui pintu belakang Komperta ini teman-teman, belok kiri ya. Kalau biasanya kita belok kanan, itu sekarang belok kiri. Ini kita sudah berada di lingkungan komplek perumahan Pertamina teman-teman, pendopo. Di sebelah kiri sana ada rumah sakitnya, itu rumah sakit Pertamedika teman-teman. Rumah sakitnya punya Pertamina Vil Pendopo ya. Kenapa bertahan? Sebelah kanan ada Alfamart, ada ATM Bank Mandirinya juga ya teman-teman. Ini kita ke kanan.
langsung ya. Ya. Coba. Sama Pak ya, Boy. Lebih parah. Apa iya depan ya? Enggak dikit saya lagi kena lubang tetes. Aduh. Di bawaan. Tunggu kontennya. Kita lanjut lagi teman-teman perjalanan. Bukannya udah ping. Nah, itu ada kamu. Oke. Yoi. Sekarang kita akan menuju ke Simpang 5 teman-teman, keluar dari komplek ini ya. Di sini rumahnya masih banyak yang panggung tapi besar-besar gitu teman-teman, kayak rumah-rumah Eropa ya, karena memang dulu banyak orang-orang Belanda yang pekerja migas yang tinggal di wilayah pendopo ini teman-teman. Saya tuh malesnya lewat dalam sini tuh banyak polisi tidur teman-teman, dan besar-besar gitu polisi tidurnya gitu. Teman-teman yang melalui jalur Pralimura ini juga bisa melalui jalur dalam komplek ini ya teman-teman, nggak masalah gitu, karena ada juga fasilitas masjid yang bisa digunakan teman-teman kalau di sini ya. Itu masjidnya ada di depan sana di sebelah kiri teman-teman. Nah itu ya masjidnya teman-teman, Masjid Mukhlisin. Kalau untuk reviewnya pernah saya upload teman-teman, khusus untuk review masjid itu ya. Waktu itu saya ke pendopo ini naik angkutan, naik travel dan nyambung lagi ke pendoponya ikut mobil lokasi. Itu karena terpaksa ya teman-teman. Tapi kalau saya sih lebih nyaman bawa motor sendiri kayak gini, jadi bebas waktu mau pulang itu waktu-waktu bisa, dan nggak bergantung sama orang lain gitu, enak aja gitu ya. Yang penting motornya sehat aja ya, dalang tempur, bisa diajak tempur kemana aja gitu, terus aman. Nah di depan itu sudah pintu gerbang keluar teman-teman, langsung berhadapan dengan Simpang 5 ya teman-teman. Sudah ada tugu barunya, itu tugu ikan ya teman-teman, ikon baru itu tugu ikan. Nah kita yang lurus teman-teman, kalau kita nggak lewat komplek tadi, keluarnya dari sebelah kanan itu teman-teman, dan kanan yang sebelahnya satunya lagi itu ke pasar ya, sedangkan yang ke kiri itu ke Talang Akar, bisa ke Jirak dan Sekayu teman-teman. Kondisi pagi ini crowded sekali di Jalan Merdeka, pusat kota Pendopo. Ini merupakan pusat kota Kabupaten Pali ya teman-teman. Kalau kantor kabupatennya itu atau kantor bupatinya itu ada di jauh di arah keluar sana ya, keluar dari kota Pendopo ini. Nanti kita ngelewatin kok, karena ini memang kondisi jalannya memang juga sudah sempit teman-teman. Jadi kalau memang ada mobil yang terparkir di sisi kiri atau kanan dan masih memakai bahu jalan, itu memang menyebabkan kendaraan yang lain susah untuk melintas teman-teman.
harus antri ya jadinya. Nah seperti parkir seperti itu Kak, jadi agak susah orang kalau mau lewat dari arah yang berlawanan gitu. Kalau mau naik angkutan umum untuk akses ke kota ini teman-teman, bisa naik travel ya, travel pribadi gitu. Tapi naiknya itu kan biasanya di Simpang 5 tadi teman-teman. Tapi kalau di sana itu lama ngetimenya. Jadi kalau saya sendiri kalau mau pulang ke arah Prabu Muli itu nunggunya itu di percabangan di depan ini teman-teman. Nah di sebelah kiri sini saya biasa nunggu travel gitu. Kalau nunggunya di sini itu sudah arah jalan teman-teman. Jadi nggak ngetem lagi, udah langsung jalan menuju Prabu Muli. Bisa juga apa bilangnya taksi ya teman-teman, antara travel dan taksi. Kalau taksi itu cuma sampai Simpang Blimbing aja, nanti sampai Simpang Blimbing kita bisa lanjut naik bis atau travel lain yang dari arah Muara Enim ke Prabu Muli gitu. Kalau dulu ada angkutan busnya ya teman, bus sedang gitu, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi. Kalau kota-kota lain masih ada, cuman sebagian besar sudah tergantikan sama bus Damri ya teman. Ya kalau seharusnya sih ada ya, harusnya masuk sini ya, minimal bus Damri Perintis gitu. Jadi banyak pilihan untuk akses ke kota ini. Dan SPBU di Pendopo ini cuma ada satu, itu pun tempatnya kecil ya. Ini tempatnya ada di sisi kiri ini teman-teman. Ada jenis untuk premium dan pertalite dan solar teman. Ada satu lagi nanti di Simpang Tais, itu yang satu-satunya di jalur antara Pendopo dan Simpang Blimbing. Di sisi kanan adalah padang golf Pendopo milik Pertamina. Kalau kemarin pas kemarau itu gersang ya teman, lihatnya itu nggak enak gitu, coklat warna rumput yang mati gitu ya karena kemarau. Tapi sekarang udah hijau kembali dan enak dipandang mata. Ini kalau libur teman-teman, rame nih di pinggir-pinggir lapangan golf ini. Orang-orang masyarakat sini memanfaatkan lahan itu untuk rekreasi ya, untuk santai, duduk-duduk, tamasya gitu sama keluarga. Nah nanti pas momen lebaran pasti rame nih teman-teman lapangan golf ini ya. Walaupun sebagian sudah ada yang dipagar gitu, tapi sebagian lain masih terbuka ya, jadi masyarakat masih bisa masuk gitu. Kalau zaman dulu memang jalannya memang lewat tengah sana teman-teman, lewat tengah padang golf itu ya, menuju ke Simpang 5 Pendopo tadi. Tapi sekarang sudah ada jalan luar ini, udah melingkar ini. Sebelah kiri kita itu Dekranasda Kabupaten Pali. Nah saya biasanya kalau pulang dari Musirawas pagi gitu teman-teman, sarapannya di sini teman-teman, cari sarapan. Biasanya saya beli somai ya, somai di sisi kiri jalan yang barusan kita lewatin tadi. Tapi tadi udah diajak Om Rengki
memori kembali waktu kami pecah ban, jadi makan model di Semangus tadi ya. Nah, enaknya jalan raya atau jalan lintas antara Pendopo sampai ke Simpang Belimbing ini jalurnya banyak yang lurus treknya ya teman-teman, jadi enak gitu dan lumayan lebar ya jalannya, karena ada 2 akses jalan yang bisa kita tempuh untuk sampai ke Prabu Muli. Itu pertama jalur utama ini teman-teman, jalur lintas melalui Simpang Belimbing ya. Simpang Belimbing nanti ketemu dengan jalan lintas tengah Sumatera itu antara Muara Enim Prabu Muli, atau juga lewat jalur alternatif via Tanah Abang.